Episode 35. Sebelum pernikahan H10. Tepat 10 hari sebelum pernikahan, hari ini adalah hari yang sangat spesial karena hari ini adalah hari ulang tahun kakek Albert yang ke-76 tahun. Siang ini Stephen mengajak Alia untuk membelikan kado untuk sang kakek. Mereka memasuki mall dan masuk ke dalam sebuah toko jam tangan yang dimana jam itu sudah dipesan beberapa hari yang lalu khusus untuk kakek Albert. Alia tentunya sangat antusias karena ini adalah pengalaman pertama menyiapkan hadiah untuk kakek Albert. Dia ingin membeli sesuatu tapi Stephen melarangnya. Stephen mengatakan bahwa kakek tidak terlalu menyukai barang-barang mewah. Menurutnya berkumpul dengan keluarga itu adalah hadiah paling indah untuk sang kakek. Acara ulang tahun kakek memang akan diadakan di sebuah hotel, mengundang para petinggi perusahaan Benedict dari berbagai cabang. Selain untuk acara mengumumkan tentang pernikahan Stephen dan Alia kepada semua orang. Malam nanti juga akan diumumkan bahwa Benedict JRP akan dipindah tangankan kepada para cucu-cucunya kakek Albert. Stephen akan mendapatkan saham yang berasal dari perusahaan cabang di kota Seattle. Sedangkan Kevin dan Alia akan mendapat bagian Benedict JRP utama di kota Olympia dan negara bagian lain di USA. Tentunya semua petinggi perusahaan sama-sama antusias. Mereka sudah mengenal Stephen, tapi untuk kedua cucunya yang lain, memang semua orang juga sudah mengetahuinya. Stephen dan Alia memang tidak mengadakan acara pertunangan, karena menurut mereka langsung menikah saja itu lebih bagus. Menurut Stephen tidak perlu mengikat Alia, karena hatinya sudah mengikat penuh hati sang wanita pujaan. Setelah selesai membayar hadiah untuk kakek, Stephen mengajak Alia untuk makan siang di restoran di dalam mall tersebut. Sayang, malam nanti jangan jauh-jauh dariku. Aku tidak mau kamu menjadi incaran para pria-pria mesum di kantor. Para pria seperti itu selalu mengganggu istri orang lain, ucap Stephen di sela makan siangnya. Hehehe, kamu itu lucu sekali Stephen. Mana mungkin mereka berani menggangguku? Bukankah kamu akan selalu melindungiku dari pria mesum penyuka istri orang, jawab Alia terkekeh. Menurut Alia sekarang calon suaminya itu menjadi semakin posesif saja. Hai, kamu Stephen kah? Wah, sekarang kamu sudah menjadi orang hebat ya? Tiba-tiba ada seorang gadis datang menyapa Stephen. Stephen mendongak melihat siapa orang yang berani mengganggunya itu. Siapa kamu? Mengganggu saja, ketus Stephen. Sedangkan Alia hanya diam sambil memperhatikan sosok gadis cantik seusia Stephen tersebut. Apa kamu melupakanku, Stephen? Aku Martha, teman satu SMA denganmu dulu, ucap gadis itu yang ternyata bernama Martha. Stephen tidak peduli dengan ocehan gadis itu. Menurutnya tidak penting juga mengingat siapa saja teman SMA-nya. Hai Martha, sapa Alia ketika dia telah mengenali gadis di depannya ini. Bukankah kamu Bu Alia, wali kelas Stephen di kelas 12 di dulu? Tanya Martha. Iya benar, kamu sedang apa di sini? Tanya oleh ramai. Sedangkan Stephen tidak peduli dengan kehadiran gadis itu, dia terus saja menyuapkan makanan ke mulutnya. Maklum Stephen sangat kelaparan, karena pagi tadi hanya sarapan roti tawar dan segelas susu. Setelah itu dia mengadakan rapat sampai 2 jam. Padahal tadi malam tenaganya terkuras habis untuk bersenang-senang dengan Alia sampai semalaman. Saya sedang menunggu teman untuk makan, tapi dia belum datang, jawab Martha. Alia tersenyum menanggapinya. Stephen, aku dengar kamu sudah menjadi seorang Chief Executive Officer di 2 perusahaan besar di Washington ini. Wah, hebat sekali, ucap Martha mencari perhatian. Stephen masih diam tidak peduli. Sayang, habiskan makanannya, setelah itu aku antar pulang ke apartemen, ucap Stephen kepada Alia. Martha melongo mendengar Stephen memanggil mantan gurunya itu dengan sebutan sayang. Apa? Sayang? Bu Alia kalian? Tanya Martha bingung. Dia adalah calon istriku, jadi sekarang jangan ganggu kami, kita adalah pasangan yang sedang berkencan, ucap Stephen menjawab kebingungan Martha. Calon istri? Tapi Stephen, kenapa harus seorang wanita yang lebih tua dan kabarnya seorang janda? Bahkan aku lebih muda dan seksi dari mantan guru itu, ucap Martha memandang remeh Alia.
Stephen mengepalkan tangannya mendengar ucapan Martha. Wah, belum tahu dia. Kalau selera Stephen memang seseorang seperti Alia, atau memang hanya Alia yang bisa mendapatkan hati dan jiwanya. Alia hanya menghela nafas mendengar cemooh dari mantan muridnya yang bernama Martha itu. Dia ingat dulu Stephen sempat berkelahi dengan salah satu siswa karena merebutkan gadis yang sedang mengejaknya saat ini. Dulu Martha memang terkenal sebagai gadis idaman di SMA tersebut. Cih, aku tidak berselera dengan wanita sepertimu. Ayo sayang, kita pergi dari sini. Dari tadi ada lalat yang mengganggu makan siangku. Stephen berdiri dan kemudian mengeluarkan beberapa lembar dolar ditaruh di atas meja. Kemudian dia menarik tangan Alia untuk berdiri dan merangkul pinggangnya. Stephen, tunggu, seru Martha. Stephen berbalik dan menatap tajam gadis itu. Jangan berani menyebut atau memanggilku lagi, ucap Stephen emosi. Lalu Stephen pergi dari restoran itu dengan amarah yang ditahan. Dia sangat tidak suka ada orang yang merendahkan wanitanya itu. Alia sudah paham situasi, jadi dia tidak pernah ambil pusing misal ada orang yang mengejeknya. Yang terpenting sekarang dia harus menenangkan emosi Stephen saat ini. Sedangkan Martha sangat malu dan marah telah dicampakkan oleh Stephen. Bintang, 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 bintang. Malam hari di hotel tempat acara perayaan ulang tahun Tuan Albert Benedict. Setelah acara sambutan dari kakek Albert dan Kevin, sekarang giliran Stephen Austin yang naik ke panggung. Stephen mengumumkan kepada semua orang akan mengadakan pernikahan dengan wanita pujaan hatinya, yang sekaligus cucu dari kakek Albert 10 hari lagi. Semua sudah tahu bahwa Stephen memang bukan cucu kandung dari Tuan Albert Benedict. Dan berita tentang kembalinya sang putri kandung Carol Benedict alias Alisa Abraham sedang menjadi trending topik. Tetapi para orang kepercayaan Benedict tentu menyembunyikan banyak fakta tentang Carol, dan hanya mengatakan tentang kebaikan dan kebahagiaan keluarga Benedict saja. Setelah acara itu, Stephen langsung mengajak Alia ke kamar VIP di hotel tersebut. Sayang, aku sudah tidak sabar untuk segera mengikatmu dalam tali pernikahan, ucap Stephen yang sekarang sedang duduk di sofa. Alia bersandar di bahu Stephen. Dia juga merasakan hal yang sama. Aku juga, Stephen. Aku tidak pernah menyangka bahwa kita bisa sampai sejauh ini. Dulu aku berpikir bahwa setelah aku pergi meninggalkanmu, kamu akan mendapatkan gadis yang lebih baik. Sayang, tidak ada wanita yang lebih baik dari kamu. Dulu aku tidak pernah berpikir untuk mencari penggantimu. Yang kufikirkan hanya belajar dan terus mencarimu dan menikahi wanita yang bernama Alia Abraham, guru cantik yang bisa membuat hati seorang Stephen Austin berdebar-debar setiap memandangnya. Jawab Stephen. Alia tersenyum. Lalu kemudian dia mencium bibir Stephen sekilas. Kenapa cuma sebentar? Katanya Stephen tidak terima. Tidak apa-apa, jawab Alia. Stephen mendorong tubuh Alia hingga berbaring di sofa. Kemudian dia mengunci tangan Alia dan mencium bibir yang sudah menjadi candungnya itu. Stephen menurunkan ciumannya ke leher jenjang Alia. Bahkan tangan kanannya sudah bergerilya kemana-mana. Sudah tidak tahan. Stephen langsung membopong tubuh Alia ke atas ranjang. Dan malam itu Stephen kembali bersenang-senang bersama Alia semalaman. Halimah, Brukat. Maaf, aku tidak sengaja. Alia mengambil beberapa buku yang terjatuh milik seseorang karena ditabraknya. Lea seru seseorang yang sangat Alia kenal suaranya. Andre? Hai, lama tidak bertemu, sapa Andre gugup. Alia masih merasa sedikit benci dengan sahabatnya itu karena pelecehan yang pernah dilakukan Andre terhadapnya. Dia hanya diam mendengar sapaan dari Andre. Lea, maafkan aku yang dulu pernah menyakitimu. Aku menyesal. Selama ini aku mencarimu, tapi ternyata aku baru tahu kalau kamu akan segera menikah dengan Stephen. Mungkin dia memang laki-laki yang pantas untukmu. Maaf, dulu pernah meragukan cinta kalian, sehingga aku menuduhmu macam-macam, ucap Andre tulur. Alia menghela nafas. Dia harusnya bisa berdamai dengan keadaan.
Bagaimanapun juga Andre sudah meminta maaf padanya. Baiklah, aku memaafkanmu. Aku tahu perasaanmu dulu seperti apa, tapi sekarang kamu sudah tahu sendiri kan bahwa Stefan sangat mencintaiku, begitupun dengan aku, jawab Alea. Setelah itu dia segera pergi meninggalkan Andre karena tidak mau Stefan salah paham apabila ada bodyguard yang melihatnya dan melaporkan pada calon suami berondongnya itu. Bersambung.